Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman, mungkin pengalaman Anda juga, saya menemukan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi oleh kita semua adalah egoisme. Ketika kita egois, masalah itu begitu rumit. Dan yang lebih parah adalah kita tidak menyadari bahwa persoalan yang begitu rumit itu sumber dan dasarnya karena ego kita. Relasi jadi kurang baik, semuanya jadi serba salah, kita tidak mempunyai teman, dan sebagainya. Setiap orang yang egois, dia sebetulnya membutuhkan perhatian dan juga kasih serta merasa diterima. Namun karena caranya egois, dengan berusaha supaya mendapatkan perhatian itu, menuntut dan sebagainya, kemudian terjadi lingkaran setan. Makin tidak mendapatkan perhatian dan makin emosi, makin frustrasi. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru menjauhkan dia dari orang-orang yang seharusnya diharapkan bisa memberinya perhatian dan kasih. Dan terjadilah lingkaran setan itu. Makin egois, makin kesepian, makin egois, makin menuntut, makin menyalahkan, dan kemudian makin frustrasi. Itu yang seringkali terjadi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi ego kita? Sebetulnya memang langkah pertamanya adalah sadar bahwa yang kita lakukan itu egois. Tapi persis di situ kesulitannya. Untuk sadar bahwa saya egois itu sulit sekali. Biasanya kita menyalahkan orang lain atas derita yang kita alami. Kesulitan yang kedua adalah permainan pikiran. Kalau kita egoless, apakah kemudian mempengaruhi ambisi kita? Sehingga kita tidak punya ambisi untuk maju. Karena kita tidak mempunyai keinginan pribadi yang cukup kuat. Yang firm. Nah, itulah kesulitannya. Sebetulnya dengan mencoba mengurangi ego kita bisa memandang setiap peristiwa itu dengan lebih jernih. Dan karena itu, kita tidak menghabiskan energi untuk emosi-emosi, menanggulangi emosi-emosi yang tidak perlu. Kalau kita egois itu, akhirnya kita hanya bulet pada persoalan bagaimana mengatasi emosi yang tak terkendali. Dan itu melelahkan, menghabiskan energi juga. Akhirnya tidak produktif. Tetapi kalau kita bisa egoless, makin tidak egois, kita bisa makin jelas, makin fokus, dan energi kita bisa digunakan untuk hal-hal yang sungguh-sungguh positif. Ujungnya kita justru lebih efisien dan efektif kalau kita egoless. Jadi bukan kemudian menjadi tidak mempunyai ambisi, tetapi justru menjadi makin efektif dan efisien. Karena tidak menghabiskan waktu untuk persoalan-persoalan emosional yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Persoalannya memang bagaimana kita bisa sadar bahwa kita sebetulnya egois. Menurut saya, pengalaman saya, latihannya adalah justru dengan silence, hening. Kemudian mengambil jarak, melihat peristiwa-peristiwa setiap hari secara lebih jernih. Maka waktu hening itu penting. Misalnya, ketika saya berbicara dengan orang lain, kita bisa melihat kembali, refleksi, apakah saya banyak ngomong atau saya banyak mendengarkan. Kalau setiap kali ngobrol dengan orang lain, saya yang lebih banyak bicara, ada kemungkinan secara tanpa sadar kita egois. Mementingkan apa yang kita omongkan,
mementingkan apa pandangan saya. Karena itu nerocos terus, tidak berhenti-berhenti. Nah, dengan hening kita bisa berefleksi, melihat diri, bisa lebih sadar. Oh, ternyata meskipun maksud saya baik, ujung-ujungnya toh saya terus yang nerocos, bukan orang lain. Padahal mungkin orang lain membutuhkan untuk didengar juga. Tapi tadi 1 jam, mungkin saya ngomongnya 40 menit. Teman saya, saudara saya ini tidak saya beri kesempatan ngomong, hanya sisanya saja. Nah, di situ kemudian kita bisa sadar bahwa kita bagaimanapun lebih mengutamakan diri kita sendiri. Salah satu contoh, ada banyak contoh yang lain. Tetapi dengan hening, berefleksi itu membantu. Yang berikutnya adalah mencoba banyak merespon dalam diam. Nah, itu juga mengurangi egoisme. Kalau dalam bahasa kitab suci, melakukannya secara tersembunyi. Tidak ada orang lain yang melihat. Secara tanpa sadar ketika kita merespon dalam keheningan, dalam diam, kita meresponnya dengan ketulusan. Bukan supaya orang lain melihat, bukan supaya diakui, dan dengan demikian ego kita mulai berkurang. Juga kita menjadi lebih murni dalam melakukan sesuatu. Ketika kita mendengar, kemudian kita tidak bereaksi secara verbal, tetapi kemudian menerima dan melakukan apa yang kira-kira baik untuk bersama, kedua-duanya, di situ bisa membantu kita untuk menjadi kurang egois, menjadi lebih sadar, sehingga kita kurang egois. Sebetulnya egoless itu menyelesaikan banyak perkara. Karena sebetulnya ego adalah buah dari pikiran. Pikiran yang terus-menerus membuat konsep dan mengumpulkannya, lalu menjadi gambaran diri. Dan itulah ego yang kemudian mati-matian kita perjuangkan. Yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Kalau kita bisa egoless, kita juga bisa berempati. Karena kemudian kita bisa memindahkan diri kita pada sudut pandang orang lain. Ketika kita mendengarkan seseorang yang protes, ngomel, dan sebagainya, tidak tersinggung, karena kita tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi bisa melihat, berempati, pribadi yang dibalik kata-kata yang kurang baik, pribadi yang ada di balik emosi-emosi yang negatif, ada pribadi yang kesepian, ada pribadi yang membutuhkan perhatian. Nah, itu karena kita mampu berempati. Dan kita bisa berempati kalau kita egoless. Tidak memikirkan perasaan saya, mendengarkan kata-kata yang menyakitkan, tidak. Tetapi melihat lebih jauh pribadi yang kesepian di belakang kata-kata kasar itu. Tidak mudah, tetapi bisa. Langkahnya tentu dengan refleksi, mengambil jarak, supaya kita sendiri sadar bahwa lama-lama kita egoless. Dengan lebih banyak mendengarkan, dengan lebih banyak berempati dan berefleksi. Dan ternyata persoalan banyak selesai kalau kita bisa sadar. Mengurangi ego kita. Karena pada dasarnya ego kitalah yang membuat kita menderita dan orang lain juga menderita. Ego kita juga yang membuat kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, dikuasai oleh perasaan kita sendiri, sehingga kita tidak mampu lepas bebas, tidak mampu menjaga jarak dan kemudian mengambil keputusan dengan dasar-dasar yang lebih jernih. Kita juga bisa menjaga jarak, mengambil jarak terhadap perasaan kita yang kadang-kadang mengharu biru, membuat kita tidak sadar. Kalau kita emosional, tidak sadar. Kalau kita sadar, kita tidak emosional. Apalagi kalau kita sadar bahwa sebetulnya kita begitu dicintai oleh Tuhan dan cukup dengan cinta Tuhan, maka kemudian ego kita bisa menjadi lebih berkurang. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa lebih mengasihi
dan kurang egoistik. Karena lawan cinta bukan benci, tetapi egois. Dan Tuhan sudah memberikan contoh dengan menyangkal diri, memikul salib, dan menuju ke kematian di Golgota. Menyangkal diri sepenuhnya, menyangkal egoisme untuk menyelamatkan kita. Dan itu dibenarkan oleh Allah dengan dibangkitkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.